Ketika teman-teman merasakan tinnitus, coba periksa lambung. Kemungkinan besar ya, 80% lambung Anda bermasalah. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, saya Uji Tanjung hadir untuk Anda. Hadir tentunya ya, masih membahas putaran GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda tetap diberikan kesehatan, perbaikan, kesembuhan teman-teman tentunya ya, dan kembali bahagia bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber semuanya tanpa terkecuali ya, karena kurang waktu beberapa hari ini saya belum bisa membuatkan video buat teman-teman ya, karena memang terbentur ada sedikit problem yang harus saya selesaikan. Dan kemudian yang kedua itu ya, channel ini ya, channel Uji Tanjung dalam proses monet teman-teman ya, artinya proses monetisasi tentunya sudah sebagai contoh bahwa channel ini bisa teman-teman terima ya, bisa diterima oleh kalangan banyak orang teman-teman di luar sana. Jadi semoga video-video yang saya berikan kepada teman-teman ini menjadi sebuah motivasi ya, atau solusi ya, bagaimana Anda bisa lepas dari gangguan atau lepas dari zona GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung ya. Jangan lupa tentunya sekali lagi untuk di like, di share, kemudian di subscribe teman-teman ya, untuk terus ya mendukung channel ini bisa berkembang dengan baik. Jadi semoga ya video-video sekali lagi, video-video saya menjadi wasilah kesembuhan teman-teman ya. Jadi intinya tidak ada penyakit atau gangguan yang tidak bisa disembuhkan teman-teman. Baik ya, akhir-akhir ini tentunya banyak ya yang berkomentar, kemudian yang sudah mengirimkan saya WhatsApp ya, walaupun saya tidak membuatkan video, tapi saya terus ya mencoba untuk membalas, memberikan support kepada teman-teman yang membutuhkan teman-teman ya. Karena banyak sekali akhir-akhir ini saya temukan teman-teman itu kumat ya, atau kambuh. Nah, jadi untuk ini perlu kembali lagi saya sampaikan buat teman-teman ya, ketika teman-teman ini merasa sudah mulai kambuh atau kumat ya, kembali lagi saya tekankan bahwa kuatkan pola pikir teman-teman ya, karena memang dasar utama ketika kita merasakan kumat atau kambuh, ketika pola pikir kita tidak kuat, ini akan merempet ke bagian-bagian yang lain. Nah, jadi untuk itu ya, untuk mendukung rasa kambuh atau kumat teman-teman ya, yang teman-teman rasakan tidak terlalu wow, jadi redaks ya rasa kumat atau kambuh tersebut dengan pikiran positif saja. Ingat, kata kuncinya adalah ketika dokter sudah memvonis teman-teman mengalami gangguan GERD, asam lambung ya, disertai anxiety, disertai psikosomatis ya, artinya teman-teman tidak boleh ya berpikir ke hal-hal yang tidak bisa teman-teman pikirkan ya, menganggap bahwa teman-teman memiliki penyakit yang berat, memiliki gangguan yang kronis ya, atau memiliki gangguan-gangguan yang memang mematikan teman-teman. Artinya di sini saya hanya ingin membuat pola pikir teman-teman ini, bahwa teman-teman ini harus sadar semuanya ya, ketika rasa kambuh yang Anda rasakan itulah murni dari lambung ya, atau gangguan asam lambung yang teman-teman alami, baik dari dispepsia fungsional ya, ataupun dispepsia organik teman-teman. Jadi untuk itu yang saya harapkan teman-teman ya terus ya memakai pikiran-pikiran yang positif saja untuk menanggulangi rasa atau sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan di tubuh teman-teman. Karena ya seperti yang kita tahu bersama ya, 1000 macam sensasi teman-teman yang kita rasakan. Dan ingat bahwa cuaca saat ini ya
biasa ya di Indonesia bagian timur atau di Indonesia bagian barat juga ya, ketika mulai dari end of Juni ya, terus kemudian Juli, ya, Agustus dan September itu rata-rata angin kencang teman-teman. Artinya suhu sudah berbeda ya, baik dari suhu pagi, dari dini hari ya, kemudian sampai jam 9 atau jam 10 pagi itu sudah masih terasa dingin ya. Jadi untuk itu buat teman-teman, apalagi malam ya. Jadi untuk itu buat teman-teman usahakan ya tentu untuk memberikan badan Anda terus warm ya, hangat. Ya, jadi pakai jaket ya atau pakaian-pakaian yang tebal teman-teman ya untuk mengcover body ya, sehingga rasa dingin yang kita rasakan itu berkurang teman-teman. Karena begini, gangguan yang kita alami ini ya, kita harus menjaga tingkat tubuh itu terus hangat teman-teman, rasanya seperti hangat-hangat seperti itu ya. Karena kalau dingin itu akan terus merasa kumat teman-teman ya. Jadi berikan tubuh Anda terus hangat dengan cara memakai pakaian-pakaian yang tebal ya, tidak masalah ya bagi mungkin teman-teman yang lain mungkin malu atau bagaimana. Jadi buat teman-teman pakailah jaket, usahakan bajunya tebal ya ketika keluar rumah, terus kemudian usahakan badan atau tubuh itu ada bergetah oleh keringat ya. Jadi jangan sampai terlalu dingin teman-teman ya, karena itu akan memicu kumat teman-teman ya, jujur saja ini harus saya sampaikan buat teman-teman ya. Jadi untuk itu ya, dalam musim saat ini ya, karena memang musim angin ya, anginnya kencang, jadi usahakan untuk memakai jaket ya. Sekali lagi ini harus saya sampaikan berulang-ulang ya, karena memang penderita ini harus disampaikan berulang-ulang ya untuk bisa paham atau mengerti apa yang yang mentor maksudkan ya. Jadi untuk itu ya, sekali lagi lakukan apa yang saya sampaikan tadi untuk mengurangi rasa kumat yang Anda rasakan. Dan yang pertama tadi ya yang saya sampaikan, bahwa ingat ketika rasa kumat Anda rasakan ya tidak nyaman di badan, percayalah ya, jangan berpikir yang tidak teman-teman ya, karena itu adalah murni dari gangguan GERD, kecemasan dan psikosomatis. Dan yang kedua ya, yang perlu harus Anda ingat kembali ya, apa yang membuat Anda kumat teman-teman ya, karena memang pada dominan ya di video-video saya yang sebelumnya, yang membuat kumat atau kambuh itu adalah dari sisi makanan teman-teman. Makanan yang memang tidak cocok ya dikonsumsi ya, itu yang membuat kumat. Terus kemudian dari pola pikir sendiri yang saya sampaikan tadi ya, karena memicu stres ya, memicu kumat itu sendiri. Jadi untuk itu ya, terus berusaha untuk berpikir positif. Nah, ketika dokter sudah memvonis Anda memiliki gangguan lambung, itu murni dari lambung teman-teman ya. Jangan sampai berpikir yang tidak ya. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki gangguan yang lain yang mematikan teman-teman ya, karena memang itu murni dari gangguan lambung itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman ya, ketika merasakan kambuh juga teman-teman ya, ketika teman-teman tidak merasa kuat ya menerima sensasi atau merasakan sensasi tersebut ya, teman-teman bisa melangkah ke minum antasida teman-teman ya, untuk mengcover rasa yang teman-teman rasakan itu ya. Antasida masih banyak bermacam-macam ya. Walaupun memang gangguannya yang Anda rasakan cukup berat ya, omeprazol juga bisa Anda konsumsi teman-teman, tapi itu harus resep dokter ya. Jangan sampai teman-teman ini mengkonsumsi lansoprazol itu semaunya ya, karena ini lansoprazol ini adalah menekan produksi asam lambung ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi lansoprazol terus-menerus, itu indikasi nanti asam lambungnya akan berkurang atau menipis teman-teman. Justru itu akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lain. Jadi untuk itu sesuai dengan takaran atau dosis yang
yang dokter berikan itu yang harus kita konsumsi. Biasanya ketika kita melakukan pemeriksaan itu mengkonsumsinya dalam 1 minggu, teman-teman ya. Karena banyak dari teman-teman yang lain di luaran sana ya, ketika merasa nyaman mengkonsumsi lansoprazol atau zozolan yang lainnya, terus kemudian masih merasakan sensasi ya, teman-teman membeli atau menebus obatnya di apotek langsung, teman-teman, tanpa resep dokter. Jadi, karena memang dikonsumsinya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, teman-teman, akhirnya produksi asam lambungnya ini berkurang, teman-teman ya, seperti itu. Dan alhasil ketika produksi asam lambung di dalam lambung kita berkurang, secara otomatis sisa makanan ya, makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak diolah 100% oleh asam lambung karena memang kekurangan asam lambung. Alhasil ya menimbulkan gas yang berlebih dan justru akan memberikan efek atau sensasi atau menimbulkan sensasi yang lain ya, seperti rasa begah, terus kemudian kelayangan seperti itu. Ingat ya, karena memang gas ini berpengaruh besar ke tubuh kita ya. Kalau kita kebanyakan gas, apalagi nggak bisa kentut atau nggak bisa sendawa, ini akan terperangkap ya. Terus kemudian kepala rasanya berat, semua tegang ya. Secara otomatis tentunya anxiety-nya akan muncul, teman-teman. Anxiety-nya akan datang, justru akan membuat lebih pikiran kita akan lebih mengarah ke hal yang tidak-tidak. Nah, jadi untuk itu ya, ketika teman-teman merasa cukup ya memakai lansoprazol, hentikan saja ya, jangan dikonsumsi lagi. Tentu ini yang saya sampaikan tadi ya, untuk mengantisipasi kekurangan produksi asam lambung, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, semoga ini menjadi pemahaman ya buat teman-teman ketika teman-teman merasakan bahwa teman-teman ini merasa kambuh atau kumat ya. Cobalah untuk berpikir positif yang saya sampaikan tadi ya, berpikir jernih. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa teman-teman memiliki gangguan atau penyakit-penyakit yang lain yang berbahaya atau yang mematikan. Percayalah ya, gangguan GERD dan saraf kecemasan ini bukan penyakit atau gangguan yang berbahaya dan mematikan ya, karena hampir ya semua kita bisa sembuh, cuman dalam proses saja ya. Ingat, ketika kambuh atau kumat berperiode, teman-teman, kesembuhannya itu bertahap ya, perbaikannya. Apalagi buat teman-teman yang merasa bahwa sudah merasa telinganya sudah mulai berdengung ya, setiap ada sensasi kaget, sensasi yang baru yang dirasakan itu membuat sudah mulai panik seperti itu. Nah, jadi itu ya, usahakan untuk rileks ya. Panik, jangan terlalu panik, teman-teman ya. Jangan terlalu cemas karena ini akan mengundang anxiety Anda lebih parah lagi. Jadi usahakan untuk rileks saja, tenangkan diri teman-teman. Biasanya kalau seandainya teman-teman ini merasa kambuh, itu membutuhkan proses yang saya sampaikan tadi, baik bisa seminggu ya, atau 4 hari ya, tergantung dari tingkat keparahan rasa kambuh tersebut ya. Misalnya sekarang teman-teman merasakan sensasi telinga berdenging atau berdengung, teman-teman ya, itu mulai kaget ya, mulai cemas, akhirnya asam lambungnya terus meningkat, teman-teman ya. Kemudian asam lambung itu juga menghasilkan gas, teman-teman ya. Justru gas itu yang akan terus mendorong ya sampai ke tenggorokan ya, tenggorokan mulut, kemudian hidung sampai ke jalur telinga ya, yang disebut di hati tersebut ya. Nah, jadi gas itulah yang menarik lapisan telinga paling terdalam ini akhirnya berdenging atau berdengung ya. Jadi ketika teman-teman merasakan sensasi yang ini, jangan panik ya, jangan takut atau jangan cemas, teman-teman. Usahakan rileks, biarkan sensasi itu berjalan atau memperbaiki sensasi itu sendiri oleh tubuh itu sendiri ya. Biasanya sih kalau tidak dibarengi dengan stres, dalam hitungan 14 hari ya, gangguan atau sensasi yang Anda rasakan itu bisa hilang, teman-teman
ya, bisa meredup seperti telinga berdenging seperti itu. Intinya jangan sampai ada stres ya. Kalau stres justru itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan, teman-teman. Ketika 14 hari ya tanpa stres, insya Allah itu akan sembuh, teman-teman. Seperti itu. Intinya kuatkan ya, usahakan tidak terlalu stres dalam menghadapi rasa kumat atau rasa kambuh tersebut ya, karena memang gangguan GERD dan sari kecemasan ini berproses secara penyembuhannya. Kita tidak bisa mengobati gangguan ini begitu minum obat langsung mereda, bukan, teman-teman ya. Kita membutuhkan proses, apalagi sensasi yang telinga berdenging, teman-teman ya. Justru kalau kita minum obat justru dengingnya akan lebih terasa, teman-teman ya. Nah, jadi untuk itu ya, karena ini proses pengalaman ya, pengalaman pribadi, teman-teman ya. Karena dulu saya ketika telinga berdenging, saya cemas ya, cemas tidak karuan, terus kemudian stres ya. Akhirnya periode penyembuhannya untuk mengembalikan telinga itu normal kembali waktu itu cukup lama, teman-teman ya. Akhirnya kembali lagi dengan rasa pasrah ya, rasa pasrah, bodoh amat seperti itu. Akhirnya dalam proses setengah bulan ya, atau 14 hari itu sudah mulai membaik, teman-teman ya. Ketika kita minum obat ya, justru itu akan menambah rasa denging yang ada di telinga kita. Nah, ini saya tekankan ya untuk teman-teman yang mengalami gangguan telinga berdenging atau tinnitus ya, pada umumnya bahasa kedokterannya tinnitus. Ketika tinnitusnya ini terasa di otak, teman-teman ya, ini tinnitus ya. Jadi teman-teman ini banyakkah yang sampai mencuci kupingnya, akhirnya dengingnya tambah parah, bahkan sampai 24 jam seperti itu. Sudah di telinga kiri, terus kemudian nanti akan pindah ke telinga kanan, akhirnya budak, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman ini merasa memiliki gangguan telinga berdenging, itu jangan sampai cuci telinga, teman-teman ya, atau membersihkan atau membawa ke dokter, teman-teman. Karena memang ketika tinnitus yang disebabkan oleh GERD, cukup teman-teman memperbaiki lambung. Perbaiki lambung, tinnitusnya akan sembuh. Seperti itu. Jadi kita harus mencari akar permasalahannya, seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman ini sudah memiliki GERD, kemudian mendapatkan telinga berdenging, teman-teman ini mengarah ke THT, kemudian mencuci telinga. Padahal yang menimbulkan telinga berdenging itu adalah lambung itu sendiri, seperti itu. Karena banyak ya teman-teman baik yang sudah komentar ya, memiliki telinga berdenging sampai 1 tahun, teman-teman cuci telinga justru malah lebih parah ya, malah budak seperti itu, teman-teman. Tidak mendengarkan suara ya, dari lawan bicara, seperti itu. Nah, jadi untuk itu ya, meskipun tinnitus ini Anda tidak merasa memiliki GERD, percayalah teman-teman, karena sebagian besar, hampir ya 80% tinnitus itu disebabkan oleh lambung. Kemudian vertigo itu juga 60% ya disebabkan oleh lambung, asam lambung, teman-teman. Nah, karena ini beda tipis, teman-teman. Kalau kita sudah merasa memiliki tinnitus, itu vertigo, rasa vertigo ini juga ada, teman-teman ya. Rasa oleng, nggak balance, balance seperti itu. Nah, karena sepengalaman saya pribadi ya, vertigo, terus kemudian telinga berdenging itu bersamaan, teman-teman. Rasanya oleng, sempoyongan, ya, balance ya. Sumbernya itu juga dari satu titik, teman-teman, yaitu adalah lambung ya. Meskipun banyak ya teman-teman di luar sana yang memiliki tinnitus tidak mengetahui dirinya memiliki GERD. Nah, ini yang mesti harus lebih mewaspadai atau melihat diri ya, tubuh sendiri ya. Tidak semestinya orang yang memiliki tinnitus itu hadir tinnitusnya, timbul tinnitusnya dari penyakit yang lain, teman-teman. Karena sebagian besar tinnitus itu hadir
ya, atau datang dari gangguan lambung itu sendiri. Jadi itu ya, sekali lagi saya berulang-ulang ini memberikan Anda wawasan ya, karena ini menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya, yang bisa Anda jadikan pegangan ya, atau acuan teman-teman. Ketika teman-teman merasakan, sekali lagi ya, ketika teman-teman, ini saya harus ulang-ulang teman-teman ya, ketika teman-teman merasakan tinnitus, coba periksa lambung. Kemungkinan besar ya 80% lambung Anda bermasalah. Baik gangguan lambung yang versi dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik. Karena ini sumber dari tinnitus itu adalah lambung ya. Kemudian vertigo itu 60% dari lambung, asam lambung, gas seperti itu ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga menjadi wawasan ya buat teman-teman saya atau kita semuanya ya yang menyaksikan video ini. Jangan sampai kita memvonis diri kita memiliki gangguan-gangguan yang mematikan ya. Percayalah, gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan dan pasti Anda akan sembuh. Maafkan jika ada kata-kata yang salah ya dari tutur kata saya yang saya sampaikan ya kepada teman-teman. Semoga video-video yang saya sampaikan menjadi wasilah kesembuhan dan Anda saya doakan kembali sehat walafiat jasmani dan rohani, bisa tersenyum, hidup bahagia, berkumpul bersama keluarga dan orang-orang dekat Anda semua. Sekian dulu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.